Nah, kita masuk ke halangan nikah. Sekarang ada dua halangan nikah, yaitu dari ilahi dan dari gerejani. Kita masuk yang pertama, yaitu dari halangan nikah ilahi, dari ilahi. Yang pertama itu adalah impotensi seksual bersifat tetap. Nah, ini adalah ketidakmampuan untuk melakukan hubungan seksual suami dan istri. Dan ini bisa terjadi pada pria atau wanita. Dan ini jangan sampai terjadi atau baru diketahui setelah menikah. Karena ini sangat menghambat dalam tanda kutip nantinya untuk mendapatkan keturunan. Karena gereja pun menolak orang yang tidak jujur dalam konteks perkawinan, misalnya sebenarnya impotensi tapi ngakunya tidak impoten. Nah, ini nanti akan bisa membatalkan sebuah perkawinan. Nah, kemudian ada kasus khusus yang memang terjadi, misalnya impotensi terjadi setelah perkawinan, misalnya karena kecelakaan. Tentu ini tidak bisa menjadi alasan untuk bercerai ya. Itu soal impotensi. Saya kira anak-anak bisa lebih eksplor lagi apa yang dimaksud dengan impotensi. Saya kira dari gambar ini sudah jelas ya. Ada yang bisa tegak tapi kemudian ini letoy gitu ya. Atau tidak bisa tegak gitu ya. Lalu kemudian halangan yang kedua itu adalah ikatan perkawinan sebelumnya. Nah, di mana pada kodratnya perkawinan itu adalah penyerahan diri timbal balik utuh dan lestari antara seorang pria dan seorang wanita. Kemudian kesatuan dan sifat monogam perkawinan ini adalah salah satu sifat hakiki perkawinan yang berlawanan dengan poligami atau poliandri. Dan sifat monogam ini menjadi hal yang sangat penting bagi gereja Katolik. Maka seandainya orang yang Katolik sudah menikah dengan Katolik, lalu kemudian tidak suka lagi, kemudian pengen menikah dengan orang Katolik yang lain, nah itu tentu tidak bisa, karena sifatnya adalah monogam dan tak terceraikan. Lalu kemudian yang ketiga itu adalah hubungan darah. Jadi misalnya seorang bapak pengen nikah dengan anaknya, ini tentu tidak bisa. Gereja menetapkan halangan hubungan darah untuk melindungi atau memperjuangkan nilai moral yang sangat mendasar. Pertama-tama ialah untuk menghindarkan perkawinan incest, ya. Itu baik garis lurus ke atas maupun garis lurus ke bawah. Ini tidak bisa, maka ini menjadi halangan ilahi. Oke. Kita lanjut ke halangan dari gerejani. Nah, nih. Halangan nikah dari hukum gerejani. Ada kurang lebih 9. Yang pertama, belum mencapai umur kanonik. Nah, sudah ditetapkan di awal tadi, ya. Kalau dalam peraturan undang-undangan kan, kalau cewek 16 tahun, kalau cowok 19 tahun. Maka ini juga menjadi halangan. Lalu kemudian, hal ini menjadi halangan karena diandaikan bahwa seorang pasangan sudah bisa menggunakan akal sehatnya untuk tetap kemudian nanti membangun keluarga yang sejahtera dan bisa mendidik anak. Lalu yang kedua, nah ini perkawinan beda agama atau disparitas kultus. Nah, dalam suatu perkawinan, suami istri bersama-sama berupaya untuk mewujudkan persekutuan hidup dan cinta kasih semua aspek dan dimensinya, baik personal manusiawi dan spiritual religius sekaligus. Agar persekutuan semacam itu bisa dicapai dengan lebih mudah, gereja menghendaki umatnya
memilih pasangan yang seiman. Nah, gereja menghendaki agar umatnya memilih pasangan yang seiman. Mengingat bahwa iman berpengaruh sangat kuat terhadap keluarga, lahir batin suami istri, pendidikan anak, dan kesejahteraan keluarga. Meskipun ini menjadi halangan untuk kasus beda agama, ini bisa atau dapat dilangsungkan dengan dispensasi, ya. Ini namanya pernikahan beda agama. Lalu kemudian yang ketiga, ini tabisan suci untuk para imam atau klerus yang sudah berjanji untuk hidup selibat gitu ya. Ini juga menjadi halangan. Lalu kaul kemurnian publik dan kekal, ini untuk biarawan-biarawati yang sudah mengucapkan 3 kaul, selibat atau kemurnian, ketaatan, dan kemiskinan. Maka ini menjadi halangan. Kemudian penculikan, dan halangan penculikan atau penahanan ditetapkan untuk menjamin kebebasan pihak wanita yang memiliki hak untuk menikah tanpa paksaan. Nah, ini penculikan kan juga dengan paksaan, maka ini tidak bisa. Lalu yang keenam, pembunuhan teman perkawinan, ini juga paksaan. Lalu yang ketujuh, itu hubungan semenda. Nah, hubungan semenda ini konkretnya seperti ini. Antara menantu dan mertua, garis lurus tingkat 1. Atau antara ibu dan anak tiri laki-laki, nah ini nggak bisa. Atau bapak dan anak tiri perempuannya, ini tidak bisa. Ini contoh hubungan semenda. Lalu kelayakan publik. Kelayakan publik muncul dari perkawinan yang tidak sah, termasuk hubungan kumpul kebo atau konkubinat yang diketahui umum, yaitu halangan nikah yang timbul dari kelayakan publik dibatasi pada garis lurus tingkat pertama antara pria dengan orang yang berhubungan darah dengan pihak wanita. Nah, ini kumpul kebo itu juga tidak bisa. Lalu yang ke-9 itu hubungan adopsi, ini juga tidak bisa. Anak yang diadopsi lewat adopsi legal memiliki status yuridis yang analog dengan status yuridis anak kandung. Nah, ini memiliki tingkat yang sama dengan anak kandung, maka tidak bisa ya. Tidak dapat menikah satu sama lain dengan sah. Mereka yang mempunyai pertalian hukum yang timbul dari adopsi dalam garis lurus atau garis menyamping tingkat kedua, itu halangan gerejani, ya. Lalu tadi soal kesepakatan nikah. Ini kesepakatan nikah, ya kan? Kesepakatan nikah itu yaitu disebut dengan konsensus, yaitu antara mempelai pria dan wanita. Yang ini saya gambarkan janji. Ini sebagai pria dan wanita di hadapan, di mana mereka saling mengungkapkan janji. Nah, seperti ini contohnya. Ya. Ini contoh janji yang kemarin juga saya ungkapkan. Mempelai pria misalnya, di hadapan imam, para saksi, dan seluruh umat yang hadir di sini. Misalnya saya Pak Wawan, Stefanus Sohan Prastyo memilih engkau, istri saya, namanya sebutkan, menjadi istri saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormatimu sepanjang hidup saya. Inilah konsensus, inilah janji yang diucapkan di hadapan imam, saksi, dan umat. Maka ini yang melihat banyak, gitu kan. Nah, begitu pula dengan mempelai wanita, mengungkapkan hal yang sama. Oke. Itulah kesepakatan nikah. Lalu yang terakhir itu soal tata peneguh atau forma kanonika. Nah, ini tata peneguhnya. Forma kanonika atau tata peneguh ialah bahwa suatu perkawinan harus dirayakan di hadapan 3 orang. Siapa aja itu? Yang pasti adalah petugas resmi gereja,
Kalau dalam gereja Katolik jelas adalah pastor. Ini yang bisa adalah pastor dan 2 orang saksi. Ini jelas ada pastor dan 2 orang saksi. 2 orang saksi ini bukan dari salah satu orang tua. Misalnya orang tua saya atau orang tua pasangan saya nggak bisa. Ini harus dari di luar orang tua. Ini sebagai tanda dari umat atau dari masyarakat yang bersaksi bahwa pasangan itu layak dan nanti menikah. Seperti itu anak-anak. Baik anak, kita akan masuk ke perkawinan campur. Perkawinan campur itu apa? Mari kita simak. Perkawinan campur adalah perkawinan antara orang baptis Katolik dan pasangan yang bukan Katolik. Itu baik yang beragama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, ya, ataupun Islam. Dan gereja itu memberi kemungkinan untuk perkawinan campur karena membela 2 asasi, yaitu hak untuk menikah dan hak untuk memilih pegangan hidup. Dalam konteks ini agama sesuai dengan hati nuraninya, jadi tetap bisa untuk menikah dengan orang yang bukan Katolik. Nah, di sini ada 2 jenis perkawinan campur, yaitu perkawinan beda agama. Contoh kalau ya, itu untuk melangsungkan perkawinan, untuk sahnya perkawinan itu dibutuhkan dispensasi. Dispensasi ini dari ordinaris wilayah. Jadi nanti pasangan menghadap pastor, pastor membuat surat itu dikasih ke keuskupan dan nanti keuskupan akan cross check. Kemudian nanti kalau lancar dan datanya valid, nanti akan mendapatkan dispensasi atau kemurahan gitu ya. Lalu kemudian yang di sini bisa kita lihat ini adalah perkawinan beda gereja. Di sini ada seorang pastor dan di sini pendeta ya dari Kristen, beda gereja. Bisa dilakukan di gereja Katolik atau di gereja Kristen. Nah, perkawinan campur ini yang beda gereja ini membutuhkan izin. Ini dari pastor juga ya. Lalu kemudian bagaimana persyaratan mendapatkan izin atau dispensasi? Itu ada 2. Pihak Katolik berjanji untuk setia dalam iman kekatolikannya. Ini jelas, jadi tetap mempertahankan kekatolikan yang salah satu pasangan adalah Katolik. Dan pihak Katolik berjanji akan berusaha dengan serius untuk mendidik dan membaptis anak-anak yang akan lahir dalam gereja Katolik. Janji ini acap kali menjadi salah satu permasalahan, maka sangat dianjurkan untuk dibereskan dulu sehingga bisa diantisipasi. Ya, ini menjadi syarat sih anak-anak. Kalau menikah dengan orang Katolik ya mau mendidik anaknya secara Katolik gitu. Lalu beberapa catatan dan harapan ya dalam konteks perkawinan campur. Hal yang utama dalam perkawinan adalah kasih. Kasih yang selalu terikat pada pribadi perlu senantiasa mengusahakan berbagai hal yang menyatukan. Maka tadi soal salah satunya janji yang harus ditaati. De facto dalam perkawinan campur ada perbedaan, namun membicarakan perbedaan tidaklah berguna, bahkan menimbulkan kerenggangan. Senantiasa yakin akan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, bahwa kita tetap beriman dengan iman masing-masing, tapi juga tetap memiliki keyakinan bahwa Tuhan memelihara dalam pernikahan campur ini. Itu anak-anak. Lalu kemudian saya akan membahas tadi, saya menyinggung soal privilegium Paulinum. Nah, privilegium Paulinum ini untuk memutuskan ikatan perkawinan
dengan memakai privilegium paulinum demi iman pihak yang dibaptis. Ya. Pada awalnya perkawinan itu dilangsungkan oleh dua orang yang tidak dibaptis. Kemudian salah satu ingin dibaptis. Nah, pihak non-baptis tidak lagi ingin hidup bersama atau pergi. Demi sahnya perkawinan baru dari pihak baptis, maka pihak non-baptis itu diinterpelasi tentang apakah ia juga mau dibaptis, apakah ia masih mau hidup bersama dengan pihak yang dibaptis secara damai. Jika dirasa interpelasi tidak berguna, maka ordinaris wilayah dapat memberi dispensasi. Contohnya, ada orang Islam dengan Islam menikah, lalu yang salah satu pasangan ingin dibaptis, tetapi yang satunya tidak mau. Akhirnya kemudian mereka bercerai, yang baptis Katolik kemudian ingin menikah dengan Katolik. Nah, itu bisa, yaitu diputus dengan privilegium paulinum perkawinan sebelumnya. Jadi nanti yang mau dibaptis Katolik itu bisa nikah dengan yang Katolik. Jadi dibereskan dulu pernikahan sebelumnya, ya. Lalu kemudian soal privilege iman, ya. Maka bahwa perkawinan yang diteguhkan antara pihak baptis non-Katolik dengan pihak non-baptis atau antara pihak Katolik dengan pihak non-baptis yang diteguhkan dengan dispensasi dari halangan agama dapat diputus oleh tata suci karena alasan yang kuat, terutama demi iman. Maka demi iman ini ada hal yang bisa membantu untuk pemutusan perkawinan. Seperti tadi yang saya contohkan, orang yang ingin menikah secara Katolik, ya, itu bisa dibantu dengan privilege paulinum. Baik, itu anak-anak yang ini saya sampaikan soal perkawinan. Semoga ini menjadi sarana bagi kita untuk memilih dan berdiskresi bagaimana saya harus bersikap terhadap iman saya dan terhadap pasangan kita. Apakah saya harus melanjutkan atau apa yang harus saya perbuat supaya hubungan saya tetap lancar, iman saya dengan Yesus itu tetap lancar juga, supaya tidak ada yang dikalahkan satu dengan yang lain. Demikian anak-anak, terima kasih.